Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang surah Abasa. Sebelum itu saya akan membacakan ayat-ayat pada surah Abasa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Baik, setelah saya bacakan tadi ayat-ayat dalam surah Abasa, saya akan mengajak teman-teman untuk membuka tafsir. Adapun tafsir yang saya pakai adalah tafsir Al-Ushr Al-Akhir, atau bahasa Indonesianya bisa kita pahami ini adalah tafsir 1/10 yang terakhir, ya. Al-Quran kan ada 30 juz. Nah, 3 juz yang terakhir kita namakan 1/10 yang terakhir. Nah, makanya dinamakan tafsir Al-Ushr Al-Akhir. Ini ya, tafsir Al-Ushr Al-Akhir Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Saya kurang tahu ini dari jamaah haji, yaitu bapak saya, entah beli atau dikasih dari Arab sana, ya, di Madinah katanya, nggak tahu dikasih nggak tahu beli, saya kurang paham.
Yang penting ini dari jamaah haji ya. Teman-teman langsung saja, sebelum kita membaca atau bahkan menghafal Al-Quran, itu yang pertama kali kita tekankan, kalau kita ingin mudah ya, kalau kita ingin mencapai maksud dari membaca Al-Quran, yaitu memahaminya, maka kita harus paham dari akar-akarnya. Dari mana? Yang pertama adalah kita harus paham karakter surah yang akan kita hafal. Bukan hanya karakter surah susah mudahnya saja, atau kalimat mana yang sama, bukan. Tapi dari karakter surah, misalnya dari asbabun nuzulnya, yaitu sebab diturunkannya surah Abasa. Adapun saya belajar tentang sebab-sebab nuzulnya, saya pakai buku ini ya, buku Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul lil Imam As-Suyuti ya, lil Imam As-Suyuti, tarikh tis'umi'atin wahadiyata asyar hijriyah. Jadi ini adalah buku milik Imam As-Suyuti, judulnya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Saya kurang tahu apakah ini dipakai di Indonesia atau tidak. Yang jelas ini juga saya minta pada bapak saya untuk membelikan ini ketika beliau ada di Madinah. Jadi kalau bapak saya lagi ke Madinah, lagi haji atau umrah, saya selalu ditawari mau dibelikan apa. Maka saya akan menjawab, belikan saya buku-buku tentang apa saja. Nah, salah satunya adalah ini, tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang banyak sekali. Sastra Arab juga saya dibelikan bapak saya di Madinah ya. Baik, saya akan membuka Asbabun Nuzul dari surah Abasa. Ini dia, halaman 287. Nah, ini ya, surah Abasa. Surah Abasa Makkiyah. Jadi surah Abasa ini adalah termasuk surah Makkiyah. Kenapa disebut surah Makkiyah? Karena surat ini turun ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah. Wa ayatuha isnatani wa arba'un. Jumlah ayatnya ada 42. Jadi ada 42 ayat ya. Lanjut, al-ayatani raqmu wahid wasnani qauluhu ta'ala. Adapun dua ayat pertama, yaitu firman Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Asbabun nuzulil ayataini, dua ayat ini, sebab-sebab diturunkannya itu dikatakan oleh Sayyidah Aisyah ya. Jadi dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim. Saya bacakan hadisnya. Akhraja at-Tirmidzi wal Hakim an Aisyah qalat unzila abasa wa tawalla fi ibni ummi maktum al-a'ma. Jadi surah atau ayat abasa wa tawalla ini sebetulnya mengisahkan, diturunkan karena ada seseorang bernama Ibnu Ummi Maktum, dan dia adalah al-a'ma. Dia itu buta. Al-a'ma. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini, seorang yang buta, mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, arsyidni." Hai Rasulullah, berilah aku petunjuk, katanya si Ibnu Ummi Maktum. Wa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min udhama'il musyrikin. Nah, ketika itu, pada saat Ibnu Ummi Maktum mendatangi Kanjeng Nabi ini sedang
menghadapi beberapa udoma, beberapa pembesar kaum musyrikin. Untuk apa? Ya Rasulullah sedang memberi dakwah kepada mereka, kaum musyrikin, para pembesarnya. Ya tahu sendiri kan kalau misalnya di antara strategi dakwah Kanjeng Nabi itu kan mendakwahi pembesarnya. Kenapa? Ya karena banyak sekali pengaruhnya. Kalau pembesarnya sudah masuk Islam, otomatis golongan-golongannya pasti akan masuk Islam, ya. Dan ini masih di Makkah, dan kita tahu bahwasannya ketika Nabi di Makkah ini dakwahnya masih sangat sulit, ya, masih amat sangat sulit. Dan ini ketika Rasulullah sedang amat sangat getol-getolnya berdakwah. Nah, ketika mendakwahi para pembesar musyrikin, Ibnu Ummi Maktum yang buta ini datang, "Hai Rasulullah, berilah aku petunjuk." Gitu. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqabbilu 'alal akhar. Nah, si Ibnu Ummi Maktum ini membuat Rasulullah itu berpaling, ya kan? Berpaling dari para pembesar musyrikin tadi yang sedang didakwahi Rasulullah. Kemudian fayaqulu lahu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Ummi Maktum, "Atara bima aqulu ba'san?" Nah, atara bima aqulu ba'san? Apakah kamu melihat apa yang sedang aku bicarakan ini adalah sia-sia? Nah, maksudnya apa? Aku lagi sibuk. Aku sedang nggak melakukan hal yang sia-sia. Aku lagi sibuk, lagi mendakwahi pembesar musyrikin. Kose, bentar, tenono. Sabar dulu, tolong ditunggu. Intinya begitu. Ya, jadi Kanjeng Nabi mengatakan ini kepada Ibnu Ummi Maktum. Fayaqulu, Ibnu Ummi Maktum kan buta. Jadi dia menjawab apa? La, tidak, saya tidak melihat. Jelas karena dia adalah buta. Maka pada saat itu juga Allah menurunkan ayat abasa wa tawalla, ya, yang artinya adalah dia, yaitu Muhammad, bermuka masam, ya, dia bermuka masam dan berpaling. Muhammad bermuka masam dan berpaling, ya. Maksudnya apa? Jadi Nabi Muhammad ketika didatangi oleh Ibnu Ummi Maktum, mukanya sebel, watawalla, dan berpaling karena beliau sedang mendakwahi pembesar musyrikin. Anja'ahul a'ma. Jadi Nabi Muhammad itu kenapa bermuka masam dan berpaling? Karena telah datang anja'ahul a'ma, karena telah datang seseorang yang buta kepadanya. Ya, jadi Nabi ini ceritanya sedang dibuat kesal oleh seseorang yang datang kepada beliau, dan dia itu buta, yang bernama Ibnu Ummi Maktum, ya. Seperti yang disebutkan di kitab Asbabun Nuzul ini, namanya adalah Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, yaitu yang buta. Kemudian kita lanjutkan dari ayat ke ayat, ya. Abasa wa tawalla, dia atau Muhammad bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah datang seseorang yang buta kepadanya. Kemudian ayat ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, emangnya kamu tahu kalau dia itu akan membersihkan dirinya dari dosa? Ya kan? Maksudnya apa? Rasulullah kan sedang berdakwah. Ada orang yang membutuhkan petunjuk. Nah, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa? Siapa tahu gitu loh. Kemudian au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau barangkali dia ingin mendapatkan pengajaran atau mendapatkan
eh, petunjuk, lalu petunjuk itu akan bermanfaat kepadanya. Dalam artian ketika dia sudah setelah Ibnu Ummi Maktum diberi petunjuk, barangkali petunjuk ini bermanfaat bagi dia. Jadi setelah dia menerima petunjuk ini, kemudian dia masuk Islam, kemudian dia akan mengajak keluarganya, mengajak golongannya, ya kan? Mengajak teman-temannya yang lain. Kan nggak ada yang tahu. Jadi Nabi Muhammad ditegur oleh Allah di sini. Ya. Kemudian ayat 5, amma manistagna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Nah, siapakah yang dimaksud di sini? Di sini adalah yang dimaksud dengan orang yang serba cukup adalah pembesar-pembesar musyrikin. Tentunya mereka merasa cukup, merasa pintar, merasa punya petunjuk, ya kan? Nah, kemudian ditegur oleh Allah. Lah, ada orang-orang yang merasa dirinya sudah cukup kok malah apa? Ayat ke-6. Fa antalahu tasadda. Kamu malah melayaninya. Orang-orang yang merasa cukup tidak membutuhkan petunjukmu, kamu malah melayaninya, ya. Padahal wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal kamu itu enggak apa-apa loh. Jadi Allah ini berfirman kepada Nabi Muhammad, padahal kamu enggak apa-apa loh kalau misalnya tidak mensucikan diri mereka, tidak menjadikan mereka beriman. Itu kamu enggak apa-apa. Wa ma 'alaika alla yazakka. Kamu enggak apa-apa kalau enggak sampai membuat mereka beriman. Wa amma man ja'aka yas'a. Lah ini ada orang yang datang kepadamu dengan segera minta petunjukmu, ya kan? Siapa? Ibnu Ummi Maktum al-a'ma, orang yang buta. Wa huwa yakhsha. Sedangkan dia tengah takut kepada Allah. Namanya orang dapat hidayah kan dia lagi takut kepada Allah. Makanya cari petunjuk kepada Nabi Muhammad. Fa anta anhu talaha. Kamu malah mengabaikan. Ya. Jadi di sini ditegur oleh Allah, ya. Nabi Muhammad sedang bermuka masam dan berpaling. Kenapa? Karena telah didatangi oleh seseorang yang buta bernama Ibnu Maktum al-A'ma. Siapa tahu dia datang kepadamu ingin membersihkan dirinya atau meminta petunjuk di mana petunjuk itu akan sangat bermanfaat baginya. Kok kamu malah melayani orang yang merasa cukup? Sedangkan orang-orang yang merasa cukup itu tidak wajib kamu jadikan beriman. Ini kok malah ada orang yang betul-betul ingin meminta petunjuk, kok malah kamu berpaling, kamu cuekin. Dia itu tengah takut loh kepada Allah. Jadi begitu. Kamu malah mengabaikannya. Ya, jadi Allah berfirman seperti itu. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian. Ojo ngono wahai Muhammad. Jangan begitu. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Ya, jadi ajaran-ajaran Tuhan adalah suatu peringatan. Jadi setiap apapun ajaran-ajaran Islam itu juga adalah peringatan untuk kita. Tidak hanya kita dengar kemudian kita abaikan, tapi itu adalah peringatan yang harus kita jadikan cambuk kita untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang menghendaki, jadi barang siapa yang menghendaki suatu petunjuk, tentulah ia akan memperhatikannya. Nah, ini adalah perbedaan antara dakwah kepada pembesar musyrikin dengan dakwah kepada Ibnu Ummi Maktum. Nah, beda ya. Jadi kalau misalnya orang itu sudah menghendaki ingin pengajaran, jelas dia akan memperhatikan. Beda lagi kalau pembesar-pembesar kaum musyrikin
yang kita dakwahi, sedangkan mereka merasa tidak butuh, maka kemungkinan mereka hanya menyerap beberapa petunjuk saja, tidak semuanya, ya. Kita lanjutkan ayat 13 ya. Ayat 13. Fi suhufim mukarramah. Jadi petunjuk-petunjuk itu ada di mana? Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, ya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan. Fi suhufim mukarramah. Kitab apa itu? Di sini dalam tafsir disebutkan yang dimaksud dengan kitab-kitab bukan hanya Al-Qur'an saja, tapi kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi. Jadi semuanya, semua kitab, ya. Jadi Injil termasuk Zabur, ya, itu juga kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang berasal dari Lauhil Mahfud, ya. Suhufim mukarramah maksudnya bukan hanya Al-Qur'an, tapi semua kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi di Lauhil Mahfud. Marfu'atim mutahharah, di mana kitab-kitab itu ditinggikan dan disucikan. Jadi kitab-kitab itu amat sangat dimuliakan, maksudnya ditinggikan adalah dimuliakan dan juga disucikan, dihormati. Bi aidi safarah, yang mana kitab-kitab ini diturunkan dari BID. Di situ ID ini kan jamak dari yadun, ya, artinya tangan. Di tangan para penulis. Nah, penulis di sini maksudnya adalah malaikat. Maksudnya apa? Kitab-kitab ini diturunkan melalui malaikat, yaitu malaikat penyampai wahyu. Siapa? Jawab sendiri. Kita lanjutkan ayat yang ke-16. Kiramim baroroh. Malaikat itu adalah malaikat yang mulia, kiramim, mulia, baroroh, berbakti. Siapa dia? Malaikat penyampai wahyu. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya Al-Qur'an, ya, yang saya pahami terutama, Al-Qur'an itu selalu mendeskripsikan sesuatu dengan beberapa deskripsi. Seperti ini tadi, hanya menyebutkan tentang suhufim mukarramah, tentang kitab-kitab para nabi. Itu dijelaskan suhufim mukarramah itu bagaimana. Tidak hanya cukup mukarramah, mulia, tidak, tapi dijelaskan sangat banyak. Marfu'atim mutahharah, kitabnya yang ditinggikan dan juga disucikan. Bi aidi safarah, dari tangan-tangan malaikat. Nah, jadi selalu Al-Qur'an itu selalu begitu, indah sekali. Kalau misalnya kita mengungkapkan cinta kepada seseorang, nah itu kan kita nggak cukup satu deskripsi, satu kalimat saja untuk mengungkapkan bagaimana rasa cinta kita kepada seseorang. Nah, begitu juga dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu begitu, selalu menjelaskan satu hal dalam berbagai deskripsi. Kenapa? Ya begitu memang sastranya, ya. Jadi lebih indah gitu, ya, sastra, karena Quran adalah sastra yang paling tinggi. Kita lanjutkan. Ya begitu juga dengan tadi malaikat, bi aidi safaroh, ya, dari tangan malaikat, ya. Seharusnya kan cukup malaikat gitu saja, tapi enggak, Quran menjelaskan malaikat yang bagaimana. Kiromim baroroh, kiromim sudah mulia, baroroh lagi berbakti. Nah begitu, ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 17, ya, ayat 17. Ini sudah ganti topik, ya. Suratnya sama, cuma ganti topik. Kalau yang ayat 1 sampai 16 tadi itu isinya adalah tentang teguran kepada Rasulullah. Teguran kepada Rasulullah, bahwasannya kita tidak boleh mengabaikan orang yang meminta petunjuk kita, ya. Karena apa? Karena orang yang meminta otomatis dia akan sangat memperhatikannya, ya. Dan orang yang memperhatikannya bisa jadi akan memberikan manfaatnya, ya, begitu. Dan petunjuk-petunjuk itu semuanya ada dalam kitab-kitab yang diturunkan di Lauhil Mahfud, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, melalui malaikat
yang mulia lagi berbakti. Kita lanjut ayat selanjutnya, ayat 17 ya teman-teman. Ayat 17 sampai dengan ayat terakhir, ayat 42, ini berisi tentang peringatan Tuhan kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya. Jadi kita harus mengetahui diri kita ya. Penting sekali kita mengetahui siapa kita, dari mana kita, untuk apa kita diciptakan, dan lain sebagainya. Ini ada peringatan ya, ada peringatan dari Allah dalam surah Abasa. Saya bacakan dulu ayat 17 ya. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya ya. Jadi Allah di sini bersumpah, menyumpahi manusia ya. Binasalah manusia ya, binasalah manusia, sungguh amat sangat lebay kekafirannya ya. Jadi kafirnya udah sangat lebay sampai Allah itu berbicara dalam ayat 17 ini ya. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Allah mengingatkan, min ayyi syai'in khalaqah. Dari mana? Dari apa manusia itu diciptakan? Ya, ketahuilah bahwasannya manusia diciptakan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia itu diciptakan dari setetes mani ya. Kemudian Allah menentukan takdirnya. Jadi siapa yang menentukan? Allah. Yang menentukan takdir kita adalah Allah. Di sini ada tafsirnya. Dari setetes mani Allah menciptakan manusia lalu menentukannya. Yang dimaksud dengan menentukannya, jadi yang ditafsiri adalah menentukannya, ialah menentukan fase-fase kejadiannya, fase-fase pertumbuhan manusia, fase-fase penciptaan manusia, itu Allah yang menentukan. Umurnya juga Allah yang menentukan, rezekinya juga Allah yang menentukan, dan nasibnya. Jadi di sini Allah sudah menegaskan min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Manusia itu diciptakan dari air mani, kemudian Allah menentukan fase-fase penciptaannya, menentukan umurnya, rezekinya, dan nasibnya. Kita lanjut ke ayat 20. Tsummas sabila yassarah. Ya. Artinya adalah kemudian Dia atau Allah memudahkan jalannya. Ini banyak sekali tafsirnya. Ada yang memahami bahwasannya tsummas sabila yassarah. Sabila di sini yang dimaksud adalah kelahiran, jalan lahir. Jadi yang memudahkan bayi keluar dari jalan lahirnya adalah Allah. Bisa jadi ya. Adapun di tafsir ini menjelaskan yang dimaksudkan dengan memudahkan jalan adalah memudahkan kelahirannya atau memberi persediaan kepadanya untuk menjalani jalan yang benar atau jalan yang sesat. Jadi ini adalah hak Allah. Ketika kita sudah hidup di dunia, Allah akan memudahkan jalan kita meniti kehidupan ini ya. Jadi bisa kita tafsiri dalam dua hal. Satu, bisa jadi manusia ini dimudahkan keluar dari rahim ibunya ya kan, jalannya dimudahkan, entah itu melalui persalinan normal atau persalinan sesar, dan persalinan dengan metode-metode lain gitu ya. Dan bisa jadi Allah itu akan memudahkan jalan seseorang ya, dalam menghabiskan kehidupannya di dunia. Lanjut ke ayat 21. Baik, kita lanjutkan ke ayat 21. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Dia atau Allah mematikannya. Mematikan siapa? Mematikan manusia dan memasukkannya ke dalam kubur ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya Al-Quran itu selalu tertib sekali dalam menceritakan segala sesuatu ya. Jadi Allah itu bertanya, dari apa diciptakan? Nah, manusia diciptakan dari mani, kemudian ditentukan nasibnya, kemudian dikeluarkan, dimudahkan jalan
keluar dari rahim ibunya, dimudahkan menjalani kehidupannya, kemudian dia mati dan dikuburkan. Nah, itu kan urut. Nah, ini harusnya mempermudah kita dalam memahami Al-Quran. Jadi ini adalah sebuah cerita yang beruntut, ya. Kalau sampai kita kehilangan satu ayat di tengah-tengah ini, Al-Quran jadi pincang, ya, ceritanya jadi pincang. Ya. Kita lanjut ke ayat 22. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Jadi setelah manusia itu mati, jika Allah berkehendak, Allah itu bisa loh membangunkan lagi, ya, bisa membangkitkan lagi. Bahkan nanti seperti yang kita pelajari ya dalam ilmu tauhid, bahwasanya setelah kita meninggal nanti kita akan dibangkitkan lagi untuk menghadapi hari perhitungan amal. Nah, ya, ini. Nah, pengetahuan seperti tauhid tadi ini memudahkan kita juga dalam menghafal Al-Qur'an. Makanya memahami Al-Qur'an ini dasarnya banyak sekali, ya. Tidak hanya kebahasaan, tidak hanya kita modal cepat hafal, ya, banyak sekali. Kalau ingin maksimal dalam menghafal atau mentadaburi Al-Qur'an. Kita lanjutkan ya teman-teman ke ayat 23. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, jangan sampailah kita mati dalam keadaan belum melakukan perintah dari Allah. Padahal apa? Selama kita hidup, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya, ya. Lihatlah makanan yang sudah diberikan oleh Allah, ya. Bagaimana cara Allah memberikan makanan untuk kita? Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kenapa kami? Karena bisa dipahami dalam tafsir, kami di sini yang menurunkan rezeki kan atas perintah Allah, tapi dilaksanakan oleh para malaikat. Makanya di sini pakai dhamir atau pakai subjek kami, bukan aku. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, ya, yaitu hujan. Jadi ini adalah bentuk makanan yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian ayat selanjutnya, tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Dari air itu yang jatuh ke tanah, tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Ya, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Membelah bumi dengan sebaik-baiknya, ya, bukan seperti kita mencangkul sawah gitu, ya. Mungkin kalau manusia begitu, tapi Allah tidak begitu, ya. Tidak bisa dinalar oleh pikiran manusia. Jadi kita lanjutkan ayat berikutnya. Fa'ambatsna fiha habba. Jadi setelah bumi itu dibelah, ya, bumi itu dibelah dengan sebaik-baiknya, Allah itu menumbuhkan habba. Habba adalah biji-bijian, ya. Dari biji-bijian itu kemudian jadi apa? Wa inabau wa qadba, ada anggur, ada sayuran, wa zaitunau wa nakhla, ada zaitun, ada pohon kurma, ya. Wa hadaiqa gulba, sampai menjadi kebun-kebun yang amat sangat lebat, ya. Wa fakihatau wa abba, dan juga buah-buahan serta rumput-rumputan. Nah, semuanya itu dan semuanya itu mulai dari Allah menurunkan air hujan dari langit sampai membelah bumi, terus menjadikan biji-bijian sampai menjadi buah-buahan, menjadi pohon, bahkan sampai menjadi kebun-kebun yang sangat lebat, ya. Semua ini adalah mata allakum walian amikum. Ini adalah untuk kesenanganmu, demi kamu loh wahai manusia, ya. Demi kamu, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu, ya, binatang ternakmu. Saya jadi ingat ayam saya di belakang ini juga makan sayuran, ya, jadi daun-daun pepaya juga mau, ya. Jadi saya ingat bahwa semuanya ini adalah
fasilitas dari Allah ya. Mata alakum wali an'amikum. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ayat ke-33. Fa idza ja'atis shakhah. Apabila telah datang suara yang memekakkan telinga. Suara apa itu? Suara sangkakala yang kedua. Suara tiupan sangkakala yang kedua ya. Bagaimana pada saat itu? Kondisinya adalah seperti ini ya. Nah, gini lagi. Jadi Al-Quran selalu menceritakan pada saat tiupan sangkakala kedua, bagaimana sih keadaannya? Dia menceritakan, Al-Quran selalu menceritakan dengan kalimat-kalimat yang beruntun dan juga deskripsi yang panjang sebetulnya. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Setiap orang akan berlari atau meninggalkan saudaranya. Semuanya sudah tidak penting lagi. Yang hari ini kita sangat menyayangi saudara-saudara kita, saudara kita dibully oleh temannya, kita marah-marah, kita bela-bela, ya kan? Ternyata suatu hari nanti ketika datang tiupan sangkakala kedua, kita akan meninggalkan mereka, sudah tidak peduli lagi. Wa ummihi wa abi. Bahkan kita juga meninggalkan ibu kita dan juga bapak kita. Wa sahibatihi wa bani. Sahibatihi maksudnya adalah zaujatihi. Kita bahkan meninggalkan istri dan anak-anak kita pada hari itu. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu mempunyai urusan sendiri-sendiri yang akan menyibukkan mereka ya. Jadi kenapa dikisahkan kok sampai meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan istri dan anak-anaknya? Ya karena mereka semuanya sedang sibuk urusan masing-masing pada hari ditiupkan sangkakala yang kedua. Nah, diceritakan juga pada hari itu wujuhu yauma idzim musfirah. Pada hari itu ada yang wajahnya itu berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Ini nama Facebook saya. Dhahikah mustabsyirah. Jadi kelak saya ingin punya wajah yang dhahikah mustabsyirah pada hari ditiupkan sangkakala. Amin. Artinya adalah tertawa dan gembira ria. Jadi pada saat ditiupkan sangkakala kedua, ada sebagian manusia yang wajahnya itu berseri-seri, riang lagi gembira, ya, tertawa dan terbahak-bahak karena saking senangnya. Ya, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Nah, di sini Al-Qur'an selalu menyebutkan dua hal yang saling berlawanan. Kalau tadi yang bagus-bagus ya, wajahnya berseri-seri. Nah, sekarang ada lagi kelompok golongan yang mereka itu wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Wajah mereka itu tertutup oleh debu, ghabarah. Tarhaquha qatarah. Sudah ketutup debu, ditutup lagi dengan kegelapan. Naudzubillah ya, naudzubillah wajah kita segelap seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surah Abasa. Siapakah mereka yang diceritakan bahwa wajahnya tertutup debu, lagi kegelapan? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka ya. Naudzubillah. Baik, teman-teman, saya sudah selesai membacakan tafsir dan terjemahan dari surah Abasa mulai ayat pertama sampai ayat 42. Semoga sedikit dari saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya untuk mentadaburi Al-Quran ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.